Dalam kurun waktu 2004 hingga 2017, lahan hutan seluas 2,6 juta hektar di Indonesia telah berubah menjadi perkebunan. Menurut data dari Greenomix Indonesia, 90% izin pembukaan kawasan hutan diterbitkan kepada para pelaku bisnis perkebunan kelapa sawit. Salah satu hutan yang terdampak adalah hutan-hutan di Provinsi Riau. Berdasarkan data dari Cikalahari, hutan alam di Riau tinggal 1,4 juta hektar, atau seperempat saja dari yang awalnya seluas 6,7 juta hektar pada tahun 1982. Hilangnya hutan-hutan di Riau diakibatkan oleh korporasi HTI, penambahan kawasan hunian manusia, perkebunan kelapa sawit, dan cukong-cukong yang merambah kawasan hutan lindung, konservasi, dan taman nasional. Korporasi menguasai 2,1 juta hektar yang dikuasai oleh APP Sinarmas dan April Group. Sedangkan temuan Pansus Monitoring Evaluasi Perizinan DPRD Provinsi Riau pada 2015 menyebutkan ada 378 perusahaan yang menjalankan bisnis sawit ilegal seluas 1,8 juta hektar. Pada tahun 2006, Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan, yang kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan, menetapkan Provinsi Riau sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera melalui Permenhub Nomor 5 Tahun 2006. Masalahnya, perluasan perkebunan sawit hingga penambahan kawasan hunian manusia melenyapkan habitat asli mereka. WWF bahkan menyebut 80% habitat gajah Sumatera di Provinsi Riau sudah hilang dalam kurun waktu 25 tahun. Taman Nasional Tesonilo merupakan kawasan konservasi seluas 83.000 hektar yang berada di Provinsi Riau dan menjadi rumah bagi ratusan flora dan fauna endemik Indonesia, seperti gajah Sumatera dan harimau Sumatera. Sayangnya, Tesonilo tidak hanya menyimpan kekayaan flora dan fauna, tapi juga menyimpan banyak masalah. Kawasan ini menghadapi ancaman kerusakan serius dari alih fungsi lahan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, dan pembalakan liar. Sejak ditetapkan menjadi hutan konservasi pada tahun 2004 dan diperluas pada tahun 2009, Taman Nasional Tesonilo di Provinsi Riau seharusnya steril dan menjadi rumah eksklusif bagi kawanan gajah Sumatera. Namun perlahan hutan konservasi ini ditanami sawit oleh ribuan perambah. Ratusan gajah yang pernah menjadi endemik Tesonilo pun terdesak, bahkan kawanan gajah tersebut dianggap menjadi pengganggu manusia perambah hingga tidak jarang dikorbankan dan dibunuh. Data Balai Taman Nasional Tesonilo menyebutkan, total luas kawasan hutan yang semula 83.000 hektar, kini tinggal 13.000 hektar. Sebagian besar sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, pemukiman ribuan warga, dan lahan kosong yang hanya menyisakan semak belukar. Alam yang tersisa tidak sampai 24.000 hektar. Jadi berapa? 70%, 60-70% itu sudah hilang. Dan tentu saja dibukanya sebagian besar untuk sawit. Laporan investigasi Eyes on the Forest mengungkapkan bagaimana perusahaan-perusahaan sawit besar seperti Wilmar, Royal Golden Eagle, Musimas, dan Golden Agri Resources terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pembelian dan penjualan buah sawit dari perusahaan ilegal di Tesonilo dan Bukit 30. Pada 2014, personel gabungan kepolisian dan TNI membongkar 200 hektar lahan perkebunan ilegal di kawasan Taman Nasional Tesonilo. Harrison Ford, artis Hollywood yang dikenal lewat film Indiana Jones, secara khusus mengeluhkan kondisi Taman Nasional Tesonilo yang rusak oleh ekspansi kelapa sawit dan pencurian kayu dalam film dokumenter tentang lingkungan berjudul Years of Living Dangerously. Harrison Ford kecewa atas komitmen pemerintah terhadap hutan di Indonesia, khususnya di Taman Nasional Tesonilo. Kekecewaan Harrison dituangkan saat mewawancarai Zulkifli Hasan dan SBY pada tahun 2013. We were in Tesonilo. Tesonilo. National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground. What have you done? Saya baru lihat terkaget. Kami tiap hari untuk mencoba menyelesaikan persoalan. Kami baru mengalami apa yang disebut demokrasi. Sir, they didn't drop out of the sky on this property. They came there over a period of time, and there was plenty of time to stop the behavior, stop the activity. Tadi saya sudah jelaskan, ini bukan Amerika, memang berbeda.
kami baru mengalami apa yang disebut dengan reformasi. Ya, baru ini. Sekarang orang baru bebas. Baru bebas, kadang-kadang kami memang surplus, apa yang disebut dengan surplus demokrasi. Oleh karena itu kami sekarang buat program untuk mencoba memindahkan mereka, mencari lahan pengganti nama. I understand. You're willing to lose the battle. Is that what you're telling me? Yeah. Okay, all right. I see all of this wealth, but it's at the top of the heap. Down at the bottom of the heap, sir, there's inequity, Gimana? there's illegality, and there's corruption. Thank you for your time. Sama-sama, makasih. Tidak jauh beda dengan Tesonilo, Taman Nasional Bukit 30 juga mengalami nasib yang serupa. Taman Nasional Bukit 30 seluas 143.000 hektar yang berada di Provinsi Jambi dan Riau menjadi rumah kedua bagi populasi gajah Sumatera yang kini dikepung ancaman serius seperti kebun sawit hingga pertambangan batu bara. Berdasarkan data dari Frankfurt Zoological Society, terdapat 11 perkebunan kelapa sawit, HTI, dan tambang batu bara yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bukit 30. Kawasan yang menjadi lahan konsesi perusahaan-perusahaan ini sebagian besar adalah habitat gajah, harimau, dan orangutan Sumatera. 11 perusahaan tersebut diantaranya adalah PT Tebo Multi Agro, PT Lestari Asri Jaya, PT Arangan Lestari, PT Asian Agri, PT Agro Wiyana, PT Wana Mukti Wisesa, dan PT Kelola Tebo Energi. Kawasan hutan lindung Bukit Suligi yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar juga kehilangan tutupan hutannya sebanyak 56% sejak tahun 1998 hingga tahun 2020. Padahal, hutan lindung Bukit Suligi berfungsi sebagai daerah resapan air bagi Sungai Kampar, Sungai Siak, dan Sungai Rokan. Korporasi disebut turut ambil bagian dalam merambah hutan lindung ini. PT Padasa 6 Utama yang telah beroperasi selama 20 tahun di kawasan Bukit Suligi diduga telah melakukan perambahan hutan di kawasan tersebut. Pansus Monitoring Lahan DPRD Provinsi Riau menemukan sekitar 3.500 hektar kawasan hutan lindung Bukit Suligi telah dikelola secara ilegal sebagai perkebunan kelapa sawit oleh PT PEU dengan memakai peran masyarakat atas nama kelompok kredit koperasi primer anggota. Yayasan Majelis Rakyat Riau kemudian mengajukan gugatan legal standing ke Pengadilan Negeri Bangkinang pada tahun 2019. Namun legal standing tersebut ditolak oleh Majelis Hakim pada tahun 2020 dengan alasan penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan legal standing. Berpindah ke Kabupaten Siak, Suaka Marga Satwa Giom Siak Kecil yang merupakan habitat satwa yang dilindungi seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, beruang madu hingga tapir, dirambah dan digunduli habis-habisan untuk dijadikan lahan perkebunan. Hutan cagar biosfer Giom Siak Kecil di Riau rusak akibat praktik penebangan liar atau illegal logging. Direktorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, seluas 120 hektar kawasan hutan Suaka Marga Satwa Giom Siak Kecil telah digunduli dengan alat berat. Suaka Marga Satwa Kerumutan di Kabupaten Pelalawan juga tak luput dari bencana kerusakan. Pencurian kayu-kayu liar di kawasan hutan seolah tak pernah ada habisnya. Patroli yang dilakukan oleh kepolisian pada 2017 misalnya, menemukan rakit-rakit kayu hasil jarahan dari kawasan konservasi ini. Meski sudah dilakukan beberapa kali operasi, aktivitas illegal logging di Suaka Marga Satwa Kerumutan masih terus berlangsung hingga hari ini. Menurut Kementerian Kesehatan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 di beberapa provinsi seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan menyebabkan bencana terburuk dalam 18 tahun yang menyebabkan polusi udara parah di beberapa negara Asia Tenggara. Hasil pantauan Jikalahari, salah satu kebakaran hutan dan lahan paling parah di Riau, terjadi sepanjang tahun 2013.
Sebanyak 4.694 titik api terjadi di konsesi hutan tanaman industri yang dikuasai oleh grup APP dan April. Titik-titik api lain juga ditemukan di areal perkebunan sawit yang dikelola oleh 62 perusahaan dan kebun sawit milik warga atau di luar perusahaan. APP atau Asia Pulp and Paper merupakan perusahaan milik Sinarmas yang bergerak di bidang pengolahan kertas yang didirikan oleh Eka Cipta Wijaya. Sebanyak 23 konsesi APP dan anak perusahaannya terbakar sepanjang tahun 2013 dengan total 2.891 titik api. Dari 23 perusahaan tersebut, 3 perusahaan yaitu PT Bukit Batu Hutani Alam, PT Ruas Utama Jaya, dan PT Sakato Pratama Makmur ditetapkan sebagai tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup. 5 perusahaan lain terlibat dalam kasus korupsi kehutanan, dan 6 perusahaan lain terlibat dalam kasus illegal logging pada tahun 2007. Namun, kasus-kasus ini dihentikan oleh Polda Riau pada tahun 2008. Sedangkan sebanyak 31 konsesi April Group dan anak perusahaannya terbakar sepanjang tahun 2013 dengan total 1.803 titik api. Dari 31 perusahaan, 1 perusahaan yaitu PT Sumatera Riang Lestari ditetapkan tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup. 9 perusahaan yang lain terlibat dalam kasus korupsi kehutanan, dan 6 perusahaan terlibat dalam kasus illegal logging pada tahun 2007. Kasusnya juga dihentikan oleh Polda Riau pada tahun 2008. April atau Asia Pacific Resources International Holding adalah perusahaan milik Raja Garuda Eagle Group yang didirikan oleh Sukanto Tanoto. Pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Riau. Luas karhutla mencapai lebih dari 9.000 hektar. Dampaknya, lebih dari 300.000 warga Riau terdampak ispa, pneumonia, asma hingga alergi. Dalam kunjungannya ke lokasi kebakaran di Kabupaten Pelalawan, Presiden Joko Widodo mengatakan kebakaran yang terjadi di Riau merupakan kejahatan yang terorganisir. Sebetulnya ini kesengajaan yang terorganisasi atau memang rakyat yang ingin berkebun. Kalau kita lihat keluasannya besar sekali, ya, ini terorganisasi. Penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian menyegel 10 perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan di Riau. Alih fungsi hutan, deforestasi, illegal logging, hingga kebakaran hutan di Riau adalah masalah yang berkelindan dengan korupsi di tubuh pemerintahan daerah tersebut. Hutan menjadi tumbal dari para kepala daerah dan pejabat tinggi Riau untuk mencari keuntungan dan dukungan dari para pengusaha dan korporasi. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa 3 gubernur Riau secara berturut-turut dicokok KPK akibat korupsi di sektor kehutanan. Lantas, siapa saja mereka? Dan bagaimana para pemimpin daerah tersebut melakukan kong kali kong demi mempertahankan kekuasaan dan dinastinya. Sampai jumpa, salam Universe.